Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak tengah kesibukan Anda untuk duduk, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Kita akan kembali merenungkan tentang Allah yang adil dan penuh kasih. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yeremia 9 ayat 24. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan pencapaian, atau istilah sekarang flexing. Ada kebanggaan tertentu dalam jabatan yang dicapai, kekayaan yang diperoleh, koneksi orang dalam, atau kecerdasan akademik. Media sosial penuh dengan etalase kesuksesan yang membuat kita sering merasa kecil hati jika kita tidak memiliki hal serupa. Namun, di tengah hiruk-pikuk kebanggaan duniawi ini, Tuhan menginterupsi melalui Nabi Yeremia. Dia tidak melarang kita untuk bangga dan bersuka cita, tetapi dia menggeser sumber kebanggaan kita. Ada satu hal yang jauh lebih bernilai daripada saldo bank atau gelar di kartu nama. Apakah itu? Dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 23, Tuhan secara spesifik melarang orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, orang kuat karena kekuatannya, dan orang kaya karena kekayaannya. Sebaliknya, di ayat 24 ini Tuhan menetapkan standar tertinggi kesuksesan manusia, yaitu memahami dan mengenal Allah. Mengenal Tuhan di sini bukan sekedar tahu secara intelektual atau teologi, melainkan kenal karakternya secara pribadi. Karakter apa yang Tuhan ingin kita kenal? Kasih karunia yang tak berkesudahan dan loyalitas Tuhan kepada perjanjiannya, tindakan membela hak mereka yang lemah dan menghukum yang salah, standar moral dan integritas yang lurus. Dan Tuhan menutup dengan kalimat, sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan bersemangat atau senang ketika ketiga hal ini, kasih, keadilan, dan kebenaran terjadi dan dinyatakan di bumi. Oleh sebab itu, berhentilah mengukur harga diri kita dari apa yang kita miliki. Pencapaian tertinggi kita adalah status kita sebagai anak yang mengenal Bapa. Jangan minder jika dunia meremehkan kita, asalkan kita dikenal oleh Allah. Itu sudah cukup. Satu hal yang menjadi catatan kita adalah jika kita mengaku mengenal Tuhan, kita harus mencintai apa yang Dia cintai. Tuhan menyukai kombinasi kasih dan keadilan. Kita tidak bisa mengaku dekat dengan Tuhan jika kita tidak peduli pada ketidakadilan di sekitar kita, atau jika kita hidup tanpa kasih terhadap sesama. Mengenal berarti meniru. Apakah orang lain bisa melihat bayangan karakter Tuhan yang tegas namun pengasih melalui cara kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan keluarga? Satu hal yang perlu kita ingat adalah mungkin dunia dengan segala kemegahannya akan bertanya, apa yang kau punya? Tetapi Tuhan hanya akan bertanya satu hal, yaitu, siapa yang kau kenal? Karena apa yang kita kenal akan kita tiru, dan apa yang kita tiru itu juga yang akan kita tunjukkan kepada dunia ini. Mari kita renungkan sejenak, jika segala harta, jabatan, dan kepandaian kita diambil hari ini, apakah kita masih merasa berharga karena mengenal Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk mengejar pengakuan dunia daripada mengejar pengenalan akan Engkau.
Hancurkan kebanggaan kami yang sia-sia akan harta dan kepintaran. Berikan kami hati yang bangga hanya karena kami memiliki Engkau. Mampukan kami untuk tidak hanya tahu tentang-Mu, tetapi sungguh-sungguh memahami hati-Mu yang penuh kasih dan adil, lalu melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.